Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kedua ini Ibu akan melanjutkan materi dari fungsi komposisi, yang mana pada video sebelumnya untuk fungsi komposisi yang sudah dijelaskan mengenai domain fungsi, kemudian range fungsi. Untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Ya, untuk sifat-sifat operasi fungsi komposisi ini, dia memiliki 3 sifat. Yang pertama, ada sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Dan yang ketiga, sifat identitas. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ketiga sifat operasi fungsi komposisi dengan contoh soalnya. Anda menyimak dengan sebaik mungkin apa yang Ibu jelaskan. Ya, untuk sifat-sifat operasi aljabar yang diberikan pada suatu fungsi komposisi, yang pertama atau bagian A, tidak berlakunya sifat komutatif, sehingga nilai dari G bundaran Fx tidak boleh sama dengan F bundaran Gx. Ya, itu artinya pada contoh soal nanti untuk nilai dari G bundaran Fx dia tidak boleh sama atau nilai akhirnya tidak boleh sama dengan F bundaran Gx. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja ke contoh soal. Ya, contoh soalnya yaitu sebuah fungsi f di mana dia memetakan bilangan real. Di sini ditentukan oleh rumus, diketahui nilai dari fx itu sama dengan 2x kurang 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Pertanyaannya, tentukan yang pertama f bundaran gx dan G bundaran Fx. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx? Artinya nilai dari kedua ini dia sama atau tidak. Seperti itu ya penyelesaiannya. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Di sini yang pertama yaitu ditanya F bundaran Gx. Oke, yang video sebelumnya kalau F bundaran Gx penyelesaiannya Fgx. Oke, kita masukkan nilai dari F itu sendiri. Setelah itu dari nilai dari Fx itu ada memiliki variabel x, kita ganti dengan nilai dari Gx. Oke ya, yaitu 2x kurang 1. 2x kurang 1 ini nilai dari f yang tadi Ibu sudah bilang. Nilai dari f itu sendiri atau fx itu sendiri adalah 2x kurang 1. Nah, sampai di sini Anda ganti atau substitusi nilai x ya dengan nilai dari Gx. Ya, nilai dari Gx. X pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, seperti ini. Kita substitusi nilai X dengan nilai dari Gx, yaitu X pangkat 2,
ditambah dengan 1 ini ya, jadi 2 kali X pangkat 2 yang ini ditambah dengan 1 kurangi 1. Setelah itu Anda kali ke dalam, 2 dikali X pangkat 2, 2 dikali dengan positif 1, maka hasilnya adalah 2X pangkat 2 tambah 2 kurang 1. Nah, ini hasil dari F bundaran GX, nilainya yaitu 2X pangkat 2 tambah 1. Ya, karena 2 kurang 1 hasilnya adalah positif 1. Pertanyaan yang kedua yaitu bagian pertama, dan G bundaran Fx. Kita cari nilai dari G bundaran Fx. Iya, untuk G bundaran Fx, maka penyelesaiannya Gfx. Tadi F bundaran Gx, maka Fgx. Seperti itu ya. Jadi kalau G bundaran Fx itu sama saja dengan Gfx. Kita masukkan nilai dari Gx itu sendiri. Nanti setiap nilai dari Gx atau variabel X kita ganti dengan nilai dari Fx. Oleh karena itu, nilai dari Gx itu sendiri adalah X pangkat 2 tambah 1. Kita substitusikan lagi dengan X ini ganti nilai dari Fx. Oke, nilai dari Fx itu sendiri adalah 2X kurang 1 dipangkatkan 2. Iya, karena kita harus perhatikan untuk nilai dari Gx itu adalah X pangkat 2 tambah 1, maka 2X kurang 1 jangan lupa dikuadratkan atau dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 1. Oke, kalau dalam bentuk seperti ini, ingat dari semester ganjil, kalau dalam bentuk pangkat maka kita pakai rumus A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Ya, sehingga diperoleh 4X pangkat 2 karena A kuadrat nilai A-nya itu adalah 2X. Berarti kalau A kuadrat 2X pangkat 2 hasilnya adalah 4X pangkat 2. Oke, Ibu mengulang lagi. A kuadrat kurang 2AB, oke, ditambah dengan B kuadrat. Iya. Nilai dari A itu sendiri adalah 2X. Kita masukkan nilai A-nya itu dengan 2X, berarti 2X pangkat 2 hasilnya 4X dipangkatkan 2. Kurang 2AB. 2 kali 2X. Oke. 2 kali 2X itu adalah 4X kali dengan B 1. Jadi 4X kurang 4X tambah B pangkat 2. Nilai dari B pangkat 2 adalah min 1. Min 1 kali min 1 hasilnya adalah positif 1. Jangan lupa tambah atau positif 1. Ditambah dengan 1 ya, nilai dari Gx itu sendiri. Oke. Maka di sini ada X yang berpangkat 2 atau bervariabel berpangkat 2. Ini pangkat 1. Ini pangkat 0, ada 2 ya. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi nilai dari G bundaran Fx itu adalah 4X pangkat 2 kurang 4X ditambah dengan 2. Iya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ditanyakan apakah, ini ya, Ibu kita kembali, apakah F bundaran Gx itu sama nilainya dengan G bundaran Fx. Jadi kita perhatikan nilai yang kita dapatkan untuk F bundaran Gx di sini adalah 2X pangkat 2 tambah 1. Sementara untuk G bundaran Fx yaitu 4X pangkat 2 kurang 4X tambah 2. Jadi
kedua nilai tersebut tidak sama ya. Sesuai dengan ketentuan dari sifat komutatif mengatakan bahwa G bundaran fx itu tidak boleh sama dengan F bundaran gx. Ya, itu sifat yang bagian A. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu jika diketahui bahwa f, g, dan h adalah suatu fungsi, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. Sehingga di sini ada tiga fungsi ya, yaitu fungsi f, g, dan h. Untuk ke bagian B ini dia berlaku sifat asosiatif, sehingga F bundaran G bundaran HX itu sama dengan I bundaran G bundaran HX. Iya. Kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soalnya yaitu fungsi f, yaitu dia memetakan himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x kurang 1, kemudian gx sama dengan x pangkat 2 tambah 1, dan hx nilainya adalah 2x. Jadi sudah diketahui bahwa nilai fx itu sendiri adalah 2x kurang 1, gx x pangkat 2 tambah 1, dan hx yaitu 2x. Tentukan atau pertanyaannya di sini mengatakan bahwa yang pertama f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran hx. Pertanyaan yang kedua, apakah f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran hx, oke, ini f bundaran g, kemudian bundaran hx, dan f bundaran g bundaran hx. Ya. Langsung saja ke contoh penyelesaian. Untuk penyelesaian di sini pertanyaan yang diminta yaitu f bundaran g bundaran hx itu sama saja dengan fgx. Oke, kita lihat dulu ya dari f bundaran g. Jadi kalau f bundaran g berarti fg ya, fgx. Oke, ini kan f bundaran g bundaran hx. Jadinya nanti penyelesaian di sini adalah fgx. Oke, yang ini fgx bundaran h. Oke ya. Kalau misalnya f bundaran h bundaran gx, jadinya fhx bundaran g. Seperti itu ya. Kita masukkan nilai dari f. Nilai dari f itu sendiri adalah 2x kurang 1. Ya, pertama-tama kita cari dulu nilai dari fgx. Setelah itu baru bundaran h. Oke. Jadi kalau f bundaran g maka fgx kita masukkan nilai dari fx itu sendiri adalah 2x kurang 1. Nah, seperti halnya yang pertama, sifat yang pertama, kita substitusi nilai dari x itu diganti dengan nilai dari gx. Nilai dari gx itu sendiri adalah x pangkat 2 ditambah dengan 1. Oke, lanjut. Maka
2x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 2 tambah 1 dikurangi dengan 1 sehingga diperoleh 2x pangkat 2, karena 2 kali x pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 1, 2 kurang 1. Sehingga hasilnya terakhir yaitu 2x pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, kita sudah dapat ya nilai dari f bundaran G atau fGx, yaitu 2x pangkat 2 tambah 1. Sekarang diminta ini. Sebentar ya. Yang ini. F bundaran G, bundaran Hx. Nah, tinggal kita masukkan. Oke. F bundaran G, bundaran Hx, jadinya F bundaran G, nilai dari Hx itu kita masuk. Oke, kita masukkan nilai dari Hx. Nilai dari Hx itu sendiri adalah 2x yang ini. Oke. Jadi 2x pangkat 2 ditambah dengan 1, ini dari mana? Nilai dari F bundaran G yang kita dapat tadi. Yang ini. Iya, F bundaran G hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah dengan 1. Kemudian nanti tinggal diganti, oke, dengan 2x pangkat 2. X-nya di sini kita masukkan nilai dari 2x, nilai Hx. Oke, jadi 2 kali 2x pangkat 2, substitusi, ibu ulang lagi, substitusi nilai x dengan nilai dari Hx itu sendiri, yaitu 2x. Maka 2 kali 2x pangkat 2 ditambah dengan 1 sama dengan, kita selesaikan dalam bentuk kuadrat ini. Oke, 2x dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4x pangkat 2 tambah dengan 1, maka hasilnya adalah 8x pangkat 2 tambah 1. Oke, jadi kalau misalnya sudah ada 3 fungsi, yaitu fungsi f, fungsi g, dan fungsi h, kita selesaikan dulu 2 fungsi. Kalau sudah dapat hasilnya, tinggal substitusi fungsi yang ketiga seperti ini. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikut yaitu f bundaran G. Ini masih pertanyaan yang pertama ya. F bundaran G, bundaran Hx. Oke. Ini 3 fungsi lagi. 3 fungsi, kita cari nilai dari F bundaran G. Oke. F bundaran G Hx. Iya. Untuk fungsi ini, yang tadi fungsi yang pertama kita kan cari yang F bundaran G. Jadi kalau F bundaran G maka fGx. Oke. Sekarang kita lihat dulu ini. Oke. G bundaran H. Kita selesaikan atau kita cari nilai dari G bundaran H. Jadi kalau G bundaran H jadinya GHX. Oke. Tinggal Anda masukkan nilai dari G itu sendiri. Kalau nilai G ada bervariabel X, maka substitusi atau gantikan X tersebut dengan nilai dari Hx. Seperti itu ya. Oke. Sehingga nilai dari G itu sendiri atau Gx itu adalah X pangkat 2 ditambah dengan 1. Ganti nilai X dengan nilai dari Hx. Nilai dari Hx itu sendiri adalah 2x. Jadi 2x jangan lupa dikuadratkan atau dipangkatkan 2.
Jadi 2x pangkat 2 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 4x pangkat 2 tambah 1. Nah, kita lihat bahwa untuk F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G HX. Oke. Jadi untuk nilai dari G bundaran HX itu yaitu 4x pangkat 2 tambah 1. Sekarang kita masuk ke F bundaran G HX. Ya. Di sini untuk nilai dari F bundaran G, kita harus memasukkan nilai dari F bundaran G. Untuk nilai dari F bundaran G itu sendiri yaitu 2x kurang 1. Ini. Oke. Atau kita masukkan nilai dari fx. Oke. Nilai dari fx yaitu 2x kurang 1. Maka untuk x nya diganti dengan nilai dari GHX. Oke, yang ini ya, nilai dari GHX. Untuk nilai dari GHX itu sendiri adalah 4x pangkat 2 ditambah dengan 1 kurang 1. Oke, Ibu ulang lagi. Untuk F bundaran G bundaran HX, ini ya, yang dalam kurung G bundaran H kita cari nilai duluan. Kalau sudah dapat tinggal masukkan F bundaran G, ini F bundaran G HX. Kalau 3 fungsi, sehingga kita lihat saja, masukkan nilai dari F. Nilai dari F itu sendiri adalah 2x kurang 1. Tinggal dari variabel X ini Anda ganti dengan nilai dari GHX. Untuk nilai GHX sendiri itu kan adalah 4x pangkat 2 ditambah dengan 1 yang ini. Oke, jadinya 2 dikali dengan 4x pangkat 2 tambah 1 kurang 1 yang ini. Dari sini ya. Setelah itu Anda lakukan perkalian dalam 2 kali 4x pangkat 2, kemudian 2 dikali dengan positif 1, diperoleh 8x pangkat 2 tambah 2 kurang 1. Nah, hasil terakhir 8x pangkat 2 tambah 1. Ya, Anda bisa perhatikan dari sini hasil terakhir. Oke, dari pertanyaan yang diminta bahwa apakah F bundaran G, yang ini F bundaran G kemudian bundaran HX nilainya sama dengan F bundaran G bundaran HX. Jadi terbukti ya, untuk sifat yang kedua dia berlaku sifat asosiatif. Itu artinya nilainya harus sama. Ya. Oke, jadi 8x pangkat 2 tambah 1, 8x pangkat 2 tambah 1, kedua fungsi ini dia bersifat asosiatif. Itu sifat yang bagian B. Sekarang kita langsung ke sifat yang berikutnya, yaitu jika diketahui bahwa F, ini F ya, ini F kecil, F suatu fungsi dan I
I pulang dan I merupakan fungsi identitas. Jadi kalau I itu identitas biasa dilambangkan dengan iya, maka terdapat sebuah fungsi identitas yaitu fx sama dengan x sehingga berlaku sifat identitas x yaitu f bundaran I ulang f bundaran ix itu sama saja dengan I bundaran fx sama dengan f. Ya, jadi sifat yang bagian C dia merupakan fungsi identitas, oke, dimana fungsi identitas itu fx sama dengan x berlaku sifat identitas x. Untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung ke contoh soal. Di sini contoh soal mengatakan bahwa sama halnya setiap fungsi f dia memetakan ke R dan fungsi I memetakan ke R ke bilangan real ditentukan dengan rumus fx itu sama dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 dan ix sama dengan x. I di sini adalah identitas. Oke. Pertanyaan yang diminta yaitu f bundaran ix dan I bundaran fx. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah f bundaran ix itu sama dengan I bundaran fx? Itu artinya kedua nilai terakhir dia memiliki nilai yang sama atau tidak. Ini untuk sifat bagian C yaitu tentang identitas. Ya. Langsung ke penyelesaian ya. Untuk penyelesaiannya, pertanyaan yang diminta di sini adalah f bundaran ix. Ya. Kalau f bundaran ix maka penyelesaiannya yaitu fix. Sama halnya dengan yang tadi. Kalau f bundaran gx maka jadinya fgx atau g bundaran fx jadinya gfx, f bundaran gx fgx, seperti itu ya. Jadi kalau ini f bundaran ix jadinya fix. Kalau fix itu sama saja dengan fx. Coba kita lihat apakah betul bahwa fix sama saja dengan fx. Ya. Untuk nilai dari fx itu sendiri adalah x pangkat 2 kurang 2x ditambah dengan 1. Ya. Kemudian yang berikutnya, I bundaran fx. Kalau I bundaran fx sama saja dengan ifx. Anda kasih masuk nilai dari identitas. Oke. Kalau ifx maka nilai dari itu sendiri adalah x. Oke. Sehingga x-nya Anda ganti dengan nilai fx. Kan tadi Bu bilang bahwa kalau variabel yang memiliki variabel x maka
Anda substitusi, gantikan dengan nilai tersebut. Jadi nilai X ini Anda ganti dengan nilai dari Fx. Untuk nilai dari Fx itu adalah X pangkat 2 kurang 2X ditambah dengan 1. Maka hasil yang diperoleh adalah X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Pertanyaan yang berikutnya, apakah F bundaran IX sama nilainya dengan I bundaran Fx? Anda lihat hasil yang diperoleh dari F bundaran IX yaitu X pangkat 2 kurang 2X kurang 1, tambah 1, nilainya sama dengan I bundaran Fx. Jadi untuk sifat identitas ini berarti dia termasuk karena kedua hasil yang diminta memiliki nilai yang sama. Seperti itu ya. Jadi sifat-sifat operasi fungsi komposisi di mana memiliki 3 sifat. Dia yang pertama tidak berlaku sifat komutatif, yang kedua berlaku sifat asosiatif, itu artinya kedua nilainya sama, dan yang ketiga identitas. Nah, dari 3 sifat ini semoga bermanfaat, bisa dipelajari dengan sebaik mungkin sehingga pada saat evaluasi bisa dijawab. Ya, mungkin sampai di situ penjelasan Ibu mengenai beberapa sifat dari fungsi komposisi. Nanti video selanjutnya Ibu akan melanjutkan atau memulai dari fungsi inverse. Karena untuk fungsi komposisi sendiri sudah selesai ya, yaitu di dalamnya mengenai yang tadi Ibu sampaikan, yaitu domain fungsi, kemudian range fungsi, dan yang terakhir yaitu sifat-sifat operasi fungsi. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.